Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka walaupun dalam suasana dalam jaringan. Semoga tetap ada dalam lindungan Allah dan tidak mengurangi esensi dari pembelajaran yang ada di dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Paduka Agung yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, itba'ut tabi'innya, serta pada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti yaumil jaza wal hisab. Supaya tidak mengurangi efisiensi waktu yang ada, mari kita buka presentasi kali ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pemateri pertama akan membahas syukur yang akan dibawakan oleh saudari Adila Tunisa. Waktu dan segala kehormatan saya persilahkan. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian syukur. Secara bahasa, syukur adalah pujian kepada yang telah berbuat baik atas apa yang dilakukan kepadanya. Syukur adalah kebalikan dari kufur. Hakikat syukur adalah menampakkan nikmat, sedangkan hakikat kekufuran adalah menyembunyikannya. Menurut Abu Ajibah, syukur adalah senangnya hati seseorang atas kenikmatan yang ia peroleh. Lantas anggota tubuhnya bergerak untuk taat kepada yang memberi nikmat, disertai sikap pengakuan kepada zat yang memberi nikmat dengan tunduk kepadanya. Yang kedua yaitu macam-macam syukur. Ada 3 poin, yaitu asyukru bil lisan, asyukru bil arkan, dan asyukru bil janan. Asyukru bil lisan yaitu bersyukur dengan ucapan, misalnya dengan mengucapkan alhamdulillah atau at-tahadus bin nikmah, yaitu menceritakan nikmat Allah yang selama ini diberikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ad-Duha ayat 11 yang artinya, dan apapun nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Yang kedua yaitu asyukru bil arkan, bersyukur dengan melakukan amal soleh dan berbagai macam perbuatan terpuji. Dan yang ketiga yaitu asyukru bil janan, yaitu bersyukur dengan hati yakin, bersaksi bahwa setiap nikmat yang ada pada diri seseorang adalah anugerah dari Allah. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, yang artinya, dan apapun nikmat yang ada pada kalian maka itu dari Allah. Kemudian poin yang ketiga yaitu tingkatan orang bersyukur. Yang pertama, tingkatan orang umum, ia bersyukur ketika mendapat nikmat saja. Yang kedua, tingkatan orang khusus, ia bersyukur tidak hanya ketika diberi nikmat tetapi juga ketika diberi cobaan, bencana atau musibah. Dan yang ketiga yaitu tingkatan orang khawasul khawas, dia bersyukur bukan karena mendapatkan nikmat melainkan karena melihat al-mun'im atau zat yang memberi nikmat. Baik, terima kasih kepada saudari Adila yang telah memaparkan materi mengenai syukur. Untuk selanjutnya, pembacaan materi akan dibacakan oleh saya sendiri. Qanaah. Qanaah dalam bahasa Arab didefinisikan dengan suka menerima yang diberi kepadanya. Menurut bahasa, qanaah adalah rela dan ridho. Sedangkan menurut istilah, dimaknai menerima ketika berada dalam ketiadaan, tidak memiliki apa-apa yang diinginkan. Menurut Buya Hamka, setidaknya qanaah itu dapat diartikan ke dalam beberapa hal, meliputi 1. Menerima dengan rela apa yang ada. 2. Memohonkan kepada Tuhan tambahan yang pantas dan tetap berusaha. 3. Menerima dengan sabar dan ketentuan Tuhan. 4. Bertawakal kepada Tuhan. 5. Tidak tertarik oleh tipu dunia. Terima kasih. Oke,
Untuk materi selanjutnya adalah materi yang akan dibacakan oleh saudari Maya mengenai ridho. Selanjutnya yaitu pengertian ridho. Hakikat ridho adalah menerima segala yang terjadi dengan senang hati karena hal itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah mencapai maqam ridho, ia tidak akan menantang keputusan atau qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati orang yang ridho akan tetap tenang meskipun sedang tertimpa musibah. Sikap ridho merupakan buah dari ma'rifatullah dan bukti bahwa seseorang benar-benar mencintai Allah. Selanjutnya mengenai keutamaan ridho. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sikap ridho menjadi sebab kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, salah satu sebab bagi kebahagiaan atau sa'adah seseorang, Ibnu Adam, adalah ridho terhadap apa yang diputuskan Allah kepadanya. Dan salah satu penyebab kecelakaan atau sakawah bagi seseorang adalah dia meninggalkan pilihan Allah serta membenci apa yang diputuskan Allah kepadanya. Terima kasih kepada saudari Maya yang telah memaparkan materi mengenai ridho. Semoga pemaparan dari beliau dapat dimengerti dan menjadi ilmu manfaat khusus bagi beliau untuk kita semua. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh saudari Nopi Oktaviani mengenai sifat sabar. Waktu dan segala kehormatan saya persilakan pada beliau. Yang selanjutnya yaitu pengertian sabar. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Dengan kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Menurut Ali bin Abi Thalib, sabar itu sebagian dari iman. Nilai sabar itu identik kepala pada tubuh manusia. Jika kesabaran telah tiada, berarti iman dalam diri manusia itu telah sirna. Terima kasih kepada saudari Nopi yang telah memberikan pemaparan mengenai materi sabar. Selanjutnya akan disampaikan lanjutan sabar oleh saudari Rosa. Waktu dan segala kehormatan saya persilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu macam-macam sabar. Sabar terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sabar dalam menghadapi cobaan yang pahit atau asobru alal musibah. Yang kedua, sabar dalam hal ibadah atau asobru alal ibadah. Yang ketiga, sabar dalam maksiat atau asobru alal maksiat. Sedangkan keutamaan daripada sabar yaitu kesudahan yang baik, diberi petunjuk, dicintai Allah, keberuntungan, dan mendapat martabat yang tinggi di surga. Terima kasih kepada saudari Rosa yang telah memaparkan materi mengenai lanjutan sabar. Semoga apa yang dipaparkan oleh kami menjadi amal jariah bagi kami berupa ilmu yang bermanfaat, khususnya umumnya untuk kita semua yang mendengarkannya. Alhamdulillah, kita telah sampai pada penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan mutlak dari kami. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron ala husni ihtimamikum. Ma'anaja fi hayatina wa fi ta'allumina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.